Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya ulang ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah memelihara iman. Nah, pagi ini seperti yang kita tahu semua, kita mendengar satu berita yang cita ya. Kita semua merasa berduka pada saat ini, terutama keluarga yang ditinggal. Ya, saya pikir itu wajar karena kita harus berpisah dengan orang yang begitu kita kasih, saudari kita, Ibu Minum. Nah, dalam dunia ini ada satu pertanyaan yang klasik dan tidak habis-habis dipertanyakan dari zaman dulu sampai sekarang dan terus diulang-ulang dipertanyakan oleh orang. Pertanyaannya adalah, kenapa orang baik bisa meninggal? Kenapa orang baik bisa meninggal di usia yang muda? Itu juga yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya dari awal Ibu Minum dinyatakan cancer. Saya juga berpikir, kenapa yang bisa terjadi ke Ibu Minum? Pada waktu saya datang ke rumah sakit, begitu tidak berdaya dan begitu kesakitan, saya juga berpikir, kenapa ini bisa terjadi dengan Ibu Minum? Pada saat tadi pagi saya dapat berita juga, saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Nah, itulah pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran kita. Nah, saya tahu Ibu Minum ini sakit ya, dari pertama kita kan sering rekaman ya dengan dia untuk kita ibadah online, kita rekaman dia syuting, Ibu Minum selalu hadir di situ. Nah, pada satu hari Ibu Minum mengatakan dia akan ke dokter gigi ya, waktu dia ke dokter gigi ada masalah gusi dan bengkak katanya. Saya nggak lihat bengkak karena pakai masker, jadi biasa-biasa aja. Cuman waktu itu memang tidak banyak bicara karena sakit katanya. Oke, kita tahu seperti itu. Selanjutnya ada schedule selanjutnya itu ada satu perkembangan lagi, katakan bahwa dari dokter gigi mengacu ke dokter untuk operasi gusinya dan untuk dilihat di biopsi apa hasilnya. Nah, pada waktu itu kita sudah persiapan operasi seperti biasa. Terus Pak Gembala, Pak Paulus, ya kan ada saya juga, kita doa bersama, ada perjamuan kudus. Pada saat itu Ibu Minum menangis seperti doakan, kita tumpang tangan. Dan kemudian pada hari H operasinya waktu itu Pak Gembala dengan saya juga hadir, kita dari jam 8 kita tunggu, ternyata lama sekali sampai jam 3 dan kemudian dikatakan beres, kita lihat Ibu Minum kuat dan Tuhan kita bilang sudah berhasil operasinya, terus kita doa, kita pulang. Nah, kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Minum sudah pernah hadir lagi dalam kita merekam khotbah. Sampai satu kali waktu saya ngatur schedule dengan dia melalui Ibu Minum, biasanya saya bilang tanggal berapa, jam berapa. Nah itu Ibu Minum bilang mau hadir, ya hadir dan beberapa kali sempat hadir. Nah, khotbah yang terakhir saya bersama Ibu Minum itu biasanya Ibu Minum selalu membacakan ayat. Kalau saya yang Ibu Minum yang membacakan ayat selalu. Khotbah yang terakhir itu Ibu Minum mau operasi yang kedua. Nah, pada waktu itu khotbah yang disampaikan itu mengenai di dalam hati itu. Waktu saya bilang sebelum khotbah nanti itu bacanya ayat ini segala macam, apa kau udah baca, aduh berat sekali ayat ini. Begitu selesai khotbah segala macam, Ibu Minum bilang saya banget nih kok katanya. Saya bilang saya ini bukan khusus buat Ibu Minum, bukan Minum, saya punya pergumulan saya pergumulan saya berat. Dalam pergumulan saya ini ya saya bergumul dan saya menyampaikan tentang ini. Memang Minum punya pergumulan juga dan saya tahu pergumulannya kita sama-sama bergumul pada pergumulan masing-masing. Kita andalkan Tuhan, kita mau berpegang pada Tuhan. Terus kemudian kita diadakan operasi yang kedua, kita hadir lagi, saya dan Pak Kepala lagi beserta keluarga ya. Kali ini bukan ternyata jam 9 itu sampai respon itu Tuhan yang bagus berarti segala macam ya kan. Jadi sejak itu ini tidak pernah lagi itu rekaman dan tidak pernah ikut rekaman dan sakit kadang di rumah kadang di rumah sakit pulang balik. Saya beberapa kali juga datang, tapi saya lihat kok makin menurun sampai bulan lalu saya datang lagi dengan Pak Gembala dengan Pak Paulus. Pada saat itu saya juga ya cukup kaget dan tertega juga ya, bengkak gitu kan. Setelah bengkak itu Ibu Minum sempat ngomong dengan suara yang kecil
bilang berat prosesnya, dia bilang aduh saya terlalu banget gitu loh, berat prosesnya. Terus ya gimana ya, kita tidak mengalami, kita kalau kita juga terlalu muluk-muluk juga gimana. Saya cuma bilang yang ini berpegang aja sama Tuhan yang memang berat adalah mental aja gitu. Nah ya begitu. Nah terus kemudian hari Minggu lalu itu saya pergi sama istri saya ke rumah sakit. Kita juga nggak janjian ngomong apa-apa dengan keluarga. Pertama di dalam ada abang, ada dia. Terus istri saya ngajak dia keluar. Saya nggak tahu bicara apa mereka. Dan waktu saya sama abang, saya langsung juga berbicara to the point aja. Saya bilang, abang harapannya apa? Saya bilang, ya pasti sembuh. Tapi kalau terjadi sesuatu ini tiba-tiba terima, kalau panjang lebar bicara, saya bilang, ya bicarakan aja sama itu. Saya bilang, katanya tapi dia dengan dia hal yang sama walau kita panjang dia. Artinya kita berempat gitu. Saya tanya sama dia, ya mana siapnya ini gitu segala macam. Dia nggak bisa jawab, matanya berkata-kata yang berat, juga dia pergumulannya berat waktu itu. Mas saya bilang dia nggak usah bikin sekarang, dia doa aja, minta hikmat dari Tuhan, perjalanan dari Tuhan, dan hikmat bagaimana cara bicaranya. Ya udah terus kita masuk ke dalam, kita nyanyi lagu itu apa, kasih dari surga yang ngomong di tempat ini, terus ngomong sedikit, terus doa, terus saya bilang, ya ternyata luar biasa dia ini, tak seperti yang saya juga, dia kuat ya, sudah berkaitan. Belakangan ternyata begitu saya pulang lama, dia sudah bergumul, dia sampaikan ke mamanya begitu loh. Dan tapi saya tanya ngomong apa aja sama amin segala gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Dan di Tuhan juga setelah hari Minggu itu besoknya kan Senin kemarin latihan. Nah ini dari suara kan ada yang terjemahan khusus Pak Gembala dan Pak Paulus ke situ. Nah puji Tuhan pada kebetulan juga Tuhan yang atur dari air itu juga datang banyak kan. Waduh saya pikir ini luar biasa Tuhan sayang dari itu ya. Jadi pada masa akhir itu banyak orang yang mengasihi ibu dan datang dan menunjukkan kasihnya kepada ibu-ibunya itu luar biasa ya. Nah ya pekerjaan ibu Minu kita semua pasti merasa kehilangan yang pertama keluarga ya kan, kehilangan anak istri ya kan, itu juga dari keponakan, kehilangan tante atau ya tante gitu kan. Kita dari BC juga kehilangan seorang pekerja yang sangat bisa diandalkan. Sebagai teman-teman dan saudara-saudara juga kita kehilangan dengan keberadaan Ibu Mino. Tapi kita percaya apapun yang terjadi seperti tadi ya ujian, kesaksian, kita percaya apa yang diputuskan oleh Tuhan itu adalah suatu hal yang terbaik yang mungkin kita tidak pahami, tapi kita percaya itu yang terbaik. Tapi gimana sih tadi kan ada yang bilang Ibu Mino pelayanannya di gereja juga dilakukannya baik segala macam ya, saya sampaikan sedikit ya. Kebetulan Ibu Mino dalam pelayanan agak dekat sama saya ya. Dulu itu luar biasa ya. Saya di gereja itu dulu dari Ibu senior ya kan. Jadi saya sama Ibu Mino boleh dibilang kokoh rohani, adik rohani lah gitu. Nah, saya mendorong Ibu Mino untuk lebih banyak ambil bagian gitu loh. Tapi memang sebelum itu saya sempat bicara dari hati ke hati, kita samakan persepsi, ya kan? Kita melayani apa, motivasi kita itu apa, kita samakan itu sama ternyata ya. Kita sama waktu itu satu kita tidak mencari keuntungan, terus kedua kita juga tidak mencari popularitas, ya kan? Terus kita juga mau berkorban lah untuk mendahulukan jemaat daripada kita. Dan yang lain lagi walaupun kita bekerja, kita jangan merasa kita lebih dari jemaat. Kalau dalam hari-hari kita sama dengan mereka gitu. Jangan kita merasa kita lebih sepakat saya sama itu di situ. Dan akhirnya saya dorong lagi dan dorong dan benar luar biasa ya. Luar biasa pelayanannya, terus dikasih tugas apapun berhasil ya. Berhasil dan tanggung jawab sampai tuntas gitu loh. Makanya memang luar biasa dengan pelayanannya. Nah, Ibu Mino juga nggak milih-milih gitu loh. Ada kan orang yang milih-milih kalau bisa tampil, dia mau bisa, ya pokoknya bisa tampil dia mau. Ibu Mino nggak, jadi dalam layar pun ya oke, di tampil juga oke gitu loh. Dan dia nggak serakah dalam pelayanannya.
Ada juga klien-klien yang nggak mau ya. Waktu kita kekurangan guru sekolah itu juga, saya desep-desep tuh ada kebetulan kampus nggak ada kampus tahu saya desep-desep. Bumi itu ngajar orang itu, bumi itu bisa, kampusnya itu segala macam. Gitu. Ini kurang orang, LP minta, jadi nggak mungkin lah saya masuk aja anak sudah takut jadi bilang gitu. Tetap dia nggak mau, dan saya gagal. Memang mungkin tahu ya, mungkin dia sudah di situ gitu. Tapi lah, itulah yang mungkin kegiatan dia mau melayani melakukan semua itu sampai asal jemput segala macam itu dia mau gitu. Nah sebenarnya banyak rencana juga sebenarnya kita ini mau didorong lagi, ya tetapi memang Tuhan berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain. Ya sebenarnya memang ini kan usianya muda ya, kalau dibanding saya juga tahu ya bahwa kadang-kadang juga dia sedih juga ya prosesnya. Kadang-kadang proses kita bicara dan ngumpul rame-rame, saya bicara kepala ini itu benar-benar, wah kita udah agak tua ini hati-hati kalau jalan yang dulu segala macam jalan dulu pokoknya yang tua kita mau muda deh kita kepala ini ketawa gitu loh. Tapi ternyata ya kita nggak tahu kehidupan Tuhan ibu yang sebalik ke bangsa dulu. Tapi kita percaya apapun yang terjadi itu adalah hal yang baik yang Tuhan berikan, ya kan? Terutama ibu saat itu super sakit, super menderita ya tapi sekarang kita kembali dari di tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Sang Kasih itu, dia sudah mendapatkan kasih yang sempurna. Nah tadi kalau kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pekerjaan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya pikir ini layak untuk membaca ayat itu. Ibu Milo sudah mengakhiri untuk pertandingan yang baik, sudah mencapai garis akhir, dia memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Nah itulah Ibu Milo. Dalam keluarga kan dia menjadi yang baik, kepada ponakannya dia juga menjadi akte yang baik, ya kan, atau istilah orang kata begitu lainnya sudah inang yang baik. Terus di gereja juga dia sudah menjadi jemaat dan pekerja yang baik. Di tempat sekolah bersama-sama dengan kita, saudara seiman bersama-sama juga sudah menjadi teman yang baik, saudara seiman yang baik. Pokoknya dimanapun keberadaan itu dia selalu menjadi berkat. Dan seperti kata Lester tadi ya, dia bisa menciptakan satu keceriaan dalam satu ini kalau kita lagi ngumpul segala macam. Memang luar biasa mendatangkan kita bagi kita. Nah dari itulah kita percaya bahwa Tuhan dan dia terbaik bagi hidup itu. Nah ibu ini layak juga untuk mengatakan seperti ayat yang pernah diucapkan oleh Ahok yang bilang masih ada keuntungan dan itu bagi Kristus. Nah saya agak menyimpang sedikit menceritakan suatu cerita ya. Ini ada seorang kakek-kakek tua yang saya sering sudah berapa kali sampaikan di waktu pasca. Kakek-kakek tua yang dia belum terima Tuhan. Pada akhirnya di masa akhir hidupnya dia ada seorang pendeta yang datang, dia dididik, dia terima Tuhan. Terus dia terima Tuhan, kemudian dia terima Tuhan Yesus, sudah selesai, sudah beres, dan pendeta bilang nanti Anda bisa masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus, beres tuntas, tidak ada masalah. Tiba-tiba kakek-kakek itu menangis dari situ. Dia bilang saya sudah selamat, saya akan ketemu Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Tapi terlambat. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk Tuhan. Bagaimana saya mau datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa, dengan tidak membawa apa-apa katanya. Sedangkan kasih Tuhan begitu besar. Nah ini yang saya sampaikan. Dia sangat bertolak belakang atau sangat berbeda dari Ibu Minum ya. Ibu Minum banyak hal yang dia lakukan dan kita percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita kembali pada pertanyaan yang tadi yang pertama. Kenapa orang baik bisa sakit? Kenapa orang baik bisa menderita? Kenapa orang baik bisa meninggal pada usia yang muda? Kita bertanya, Tuhan sangat mengasihi bumi. Di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, Tuhan tetap ada bersama bumi. Kasih Tuhan tetap berlimpah dalam hidup ini. Karena itu kalau kita baca juga di Roma 8 ayat 18 itu dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, itu mungkin waktu itu sakit, mungkin itu menderita, tapi sekarang dia sudah mendapatkan suatu kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan segala penderitaan yang dia alami. Nah, kalau kemarin mungkin itu dia merasakan kasih Tuhan, tapi di sisi lain dia merasakan sakit, merasakan penderitaan. Pada saat itu dia mendapatkan kasih Tuhan yang lebih sempurna dengan tubuh yang tidak sakit, di mana dia juga bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Sang Kasih itu, dan kasih yang dirasakan sangat indah dan sempurna karena langsung dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan itu sifatnya kekal. Nah, kemudian ya mungkin abang ya, saya pikir memang ini hal yang berat ya, satu hal yang berat, tapi ya bersyukurlah sama Tuhan karena sudah melewati waktu yang panjang dan sama-sama kita hidup di bumi ini, pasti banyak hal yang indah, hal yang baik. Nah, tenanglah itu semua, simpanlah di dalam hati. Nah, menghadapi ke depan, ya kan, tetap hidup di dalam Tuhan, jangan pernah kecewa, dan kemudian tetap jalani apa yang diharapkan dari Tuhan. Jagalah dia seperti harapan ibu ini terhadap abang itu saya, ya kan. Dia berdia, saya cerita berjaya, saya ngobrol, yang kuat Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap optimis, tetap kuat, percayalah. Anak itu harusnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tetap disertai, berkati. Nanti yang berjalan dengan satu keberanian, dengan optimis, bersama dengan Tuhan Yesus, lakukan apa yang dilakukan Mama, melakukan apa yang baik untuk Tuhan, dan melayani Mama dengan kehidupan dia. Jadi masih ada banyak warisan yang ini tidak dari Mama yang dipelajari, dia bisa dipelajari. Dan demikian itu untuk kita semua yang akan kita meneladani bagaimana cara melayani, bagaimana ketulusan hatinya, dan juga kesembuhannya, keseriusannya, dan kalau melakukan sesuatu itu tempat yang beres dan tujuan berhasil. Nah, itu harus kita lakukan. Dan kita juga harus ingat, kita juga ada dalam pertandingan itu. Pada akhirnya kita juga harus dan mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir yang akan pulang kepada Tuhan. Dan tidak ada lagu mengatakan hidup di sementara mereka harus pakai untuk melayani selain apapun yang kita bisa kita lakukan, kita melayani Tuhan. Jadi tetap berdoa sekitar kita dan kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian terakhir ya, pada waktu saya dapat mengerti saya, posisi kita menyanyikan lagu kasih dan juga mengenai tempat ini, ya kan. Dan pada waktu itu kita merasakan kasih Tuhan. Nah, nanti setelah ini saya mau minta Ibu Esther untuk menyanyi lagi. Mungkin sekarang dalam satu kondisi yang berbeda. Tadi Ibu Milu waktu mendengar lagu itu, dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Pada saat ini Ibu sudah berada di rumah Bapak, bukan ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, di mana dia sudah merasakan kasih dan juga yang luar biasa. Dia sudah bertemu Tuhan Yesus, dia sudah bertemu sama kasih itu, dan itu kekal selamanya. Ya, sekian dari saya. Semoga saya akan duduk di depan kita. Amin.